Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Berkahwan, Berkah Berkawan. Nah, sore hari ini kita ada bintang tamu spesial, C. Apa keseruan pembicaraan kita? Hari ini langsung saja kita akan berkenalan dengan Tereng Pak Chandra Sentosa. Iya. Gimana Pak Chandra, apa kabar? Alhamdulillah baik. Tidur terus di rumah. Tidur terus ya selama pandemi ya. Iya. Sudah berapa bulan ini? Sudah tahun bulan kelima ini. Oke, bulan kelima berarti dari bulan Maret ya? Iya. Kemarin ya. Baik, ini kan Pak Chandra ini setahu saya kan salah satu bos event organizer sangat terkenal. Setahu saya ada ratusan event dalam setahun. Nah, ini kan ada 3 bulan sudah lewat tanpa event sama sekali. Nah, gimana mengatasi permasalahan itu? Ya, paling penting sih dalam menyikapi sebuah perubahan sama sebuah masalah itu yang harus diperbaiki pertama imannya dulu. Maksud saya begini, apapun yang terjadi sama hidup kita, kita harus percaya ada maksud yang Tuhan kirimkan kita cobaan seperti itu. Oke. Nah, jadi awal-awal pandemi saya berpikirnya begini, waduh luar biasa nih cobaan, event tiba-tiba berhenti, tiba-tiba reschedule semua, mana ada beberapa yang sudah di DP kan, sana sini. Cuman saya berpikirnya sih begini, ketika Tuhan berikan kita cobaan artinya derajat kita mau diangkat seperti itu. Dan akhirnya putar otak apa yang harus dikerja selama pandemi, kita nggak boleh Berputus asa. tidak boleh berputus asa. Harus bisa banting setir dulu untuk sementara. Betul. Seperti itu. Nah, boleh tahu nggak bocoran bisnis yang dijalankan selama pandemi ini? Jadi kebetulan alhamdulillah selain dianugerahkan sama Allah bakat untuk memandu acara, memandu games di lapangan, saya jadi dianugerahkan seorang ibu yang jago masak. Oh iya. Nah, jadi memang dari 2 tahun lalu saya punya planning buat catering, buat jual makanan online karena saya punya ibu jago masak. Terus yang kedua saya selalu bandingkan ketika saya makan di luar, wah ini masakan ibu saya tidak kalah enak dengan makanan di kafe ini, misalnya di kafe mana saya meeting biasanya. Jadi saya bilang sayang sekali kalau disia-siakan bakatnya. Akhirnya 2 tahun lalu saya mau buka usaha seperti itu, cuman karena jadwal IO-nya padat, tidak sempat, logonya udah dibuat dari 2 tahun lalu. Akhirnya saya tunda, dan kemudian selama corona ini saya terinspirasi, saya lihat banyak sekali orang yang waktu jauh, apalagi waktu masa PSBB kemarin kan, banyak sekali orang yang tinggal di rumah, takut keluar, dan memang kan secara instruksi dari pemerintah juga kita harus betul-betul work from home, ya, sekolah juga dari rumah. Jadi banyak sekali yang mencari makanan-makanan yang bisa dijual secara online. Iya betul. Jadi berarti kalau misalnya orang pada umumnya itu ada masalah dengan pandemi ini, Pak Chandra sendiri sebenarnya ada hikmah ya di balik ini? Iyalah, karena saya selalu percaya apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita memaknainya dengan dewasa, kita membacanya dari sudut pandang yang positif, pasti ada hal positif yang bisa kita lahirkan dari situ. Jadi berkat pandemi ini, rencana saya yang dari 2 tahun lalu sering saya tunda, akhirnya bisa jualan sekarang. Dan menangnya saya, alhamdulillah, karena selama ini sudah punya banyak link, banyak klien. Jadi ketika saya jual makanan dan klien saya tahu standar kualitas saya seperti apa, saya pasti jaga kualitas, mereka langsung pada order. Alhamdulillah. Baik. Nah, sebelum kita terlalu jauh, mungkin alangkah baiknya kalau kita mengenal Pak Chandra ini lebih dekat lagi. Ini kan mungkin ada beberapa teman yang bertanya, ini siapa sebenarnya? Saya temannya Irfan. Maksudnya background pendidikannya itu seperti apa? Terus kenapa sih harus event organizer, bisnisnya? Terus masa-masa sulit ini justru ada hikmah untuk bikin bisnis yang lain seperti itu. Bisa enggak sedikit? Jadi saya waktu dari kecil dulu, saya kan 7 orang bersaudara. Terus dari kecil itu dulu sering sekali buat kuis-kuis buat saudara-saudara saya di rumah. Terus dari kecil itu saya suka sekali nonton acara kuis-kuis, games. Dan akhirnya saya latih diri saya. Dari saudara dulu saya pandu, kemudian ke teman kelas, habis itu ke
ke teman sekolah seperti itu. Dan saya merasa ada kesenangan tersendiri ketika saya lihat orang ketawa, ketika saya lihat orang teriak menang games, ada kayak kepuasan batin tersendiri. Makanya di situ saya merasa kayaknya passion saya di sini nih. Dan akhirnya saya kan kuliah di Unhas, gitu ya, kedokteran gigi Unhas. Waktu zaman-zaman koas dulu sudah banyak sekali tawaran untuk mengisi acara-acara kantor seperti itu. Di situ saya merasa ketika kau memilih ke kanan, kau harus meninggalkan kiri. Ketika kau memilih kiri, kau harus meninggalkan kanan. Kita tidak boleh rakus. Karena terkadang ingin menganjakan kaki di dua tempat, yang ada kita malah jatuh, kan? Karena terlalu lebar berdirinya. Akhirnya saya berpikir, ya udah saya harus berani memilih, dan ini passion saya. Ya sudah, saya total di situ. Dan memang juga saya lihat orang-orang yang berkecimpung di bidang ini adalah orang-orang yang memang memiliki kreativitas tinggi serta juga melatih jiwa kepemimpinan. Karena kan mengatur mindset sebuah acara itu sehingga orang bilang terima kasih, IOMU memang keren, itu luar biasa perjuangannya. Mungkin orang lihat enak-enaknya ya, cuman jalan-jalannya, atau mungkin ada yang pikir untungnya, salary-nya. Kalau saya sih yang pertama saya harus tahu apa yang bisa saya berikan kepada orang ketika jadi saya ketika orang panggil, saya tidak langsung ditanya. Pasti pertanyaan paling umum, berapa biayanya, berapa bayarannya. Saya selalu langsung jawab maunya dulu seperti apa. Karena maksud saya, biarpun dia punya budget 10 juta, 1 juta, tapi kalau dia punya keinginan yang membutuhkan dana 100 juta kan tetap tidak akan bisa. Jadi paling penting kita tanyakan dulu maunya dia apa. Kalau saya sanggup, kita maju sama-sama. Kalau berminat, kalau tidak sanggup silakan cari yang lain. Oke, dari ratusan event yang sudah dikelola di tahun 2019 ya, itu dari instansi mana aja? Apa nggak boleh di... Boleh Pak. Boleh. Rata-rata sih BUMN, ya. PLN, pajak, ya, apalagi ya. Setahu saya ini kan ada kontrak yang eksklusif ya. Artinya Iya, kalau PLN saya tangani bidang leadership management trainingnya. Paling sering sih itu dua, PLN dengan kantor pajak, surveyor, apalagi ya. Banyak pokoknya udah saking alhamdulillah. OJK juga sama kami, bank-bank semua. Rata-rata sih yang kerjasama dengan kami BUMN. Dan kerennya lagi, ini bukan cuma di Makassar ya. Saya lihat eventnya itu sudah sampai ke beberapa kota, Jawa dan Kalimantan ya. Iya betul. Bahkan di Ambon pernah ya? Ya, jadi kita ke Maluku sudah sering, ke Jawa juga sudah sering. Kalimantan udah baru 3 kali lah kami ke sana. Yang belum pernah kami injak itu Papua dengan Sumatera. Nah, alhamdulillahnya karena kami berhasil menawarkan konsep yang beda, bahkan orang dari luar pun membawa saya dan tim untuk ke sana menangani acaranya. Kalau mau dipikirkan di daerah mereka kan banyak juga yang usaha seperti ini. Tapi kita tidak tahu juga apa nilai plusnya kami sehingga mereka mempercayakan kami. Padahal dia tanggung loh biaya pesawat kami, akomodasi kami, saya dan tim. Dan kru itu tidak sedikit saya lihat. Kru saya tidak sedikit, alhamdulillah. Karena kadang belasan orang ya satu sekali. Puluhan malah sekarang, anggota saya ada 49 orang. Nah itu yang bikin saya juga tertarik di sini berbicara di acara channel apa? Berkawan ini ya. Waktu pertama kali dihubungi sama Irfan. Berkawan karena sepertinya ini channel dia tujuannya apa? Berkah membawa kawan. Betul. Ya. Prinsip saya juga seperti itu. Ketika saya punya rezeki, saya tidak ingin makan sendiri. Alhamdulillah, saya dikasih bakat sama Allah. Kemudian orang-orang percaya dengan bakat yang saya punya. Dan senangnya lagi saya bisa membantu teman-teman saya yang kuliah, yang pengangguran, bahkan yang sudah kerja saya bisa bantu mereka untuk dapat penghasilan tambahan. Di sini bisa liburan bareng dan bisa belajar bareng tentang kepribadian, bagaimana menghadapi klien-klien dari berbagai kantor yang wataknya kan berbeda-beda. Nah, makanya saya bilang sebaik-baiknya sebuah pertemanan itu yang lebih banyak manfaatnya daripada mudarat. Mudah-mudahan Berkawan Official juga membawa manfaat ya. Nah, ini kan saya lihat Pak Chandra ini anggotanya itu dari bisa dibilang seluruh lapisan ini ya. Ada yang masih sekolah, ada yang kuliah, ada bahkan yang udah kerja. Nah, seperti apa tantangan memanage orang-orang yang berlatar belakang yang berbeda? Sebenarnya latar belakang mereka saya tidak terlalu mempermasalahkan. Tapi yang sulit adalah saya ini orangnya freak, aneh.
Anggota saya sering bilang saya luar biasa bukan dalam artian betul-betul luar biasa, tapi luar biasa karena out of the box. Ya. Jadi yang paling sulit memindahkan apa yang ada di kepalaku ke kepala mereka seperti itu. Tapi step by step malah ada beberapa sekarang anggota saya yang lebih maju cara berpikirnya dibanding saya menurut saya. Karena kenapa? Mereka terbiasa menghadapi orang seperti saya dan akhirnya mereka selalu mau melakukan sesuatu tanpa saya suruh. Inisiatifnya sudah tinggi. Mereka akan tahu, oh kalau saya tidak akan begini, saya tidak mencegah seperti ini, nanti Pak Chan akan marah seperti itu. Jadi mereka tahu dan itu alhamdulillahnya mereka bisa implementasikan juga di kehidupan sehari-harinya. Ya, seperti itu. Jadi kesulitan tantangan terbesar itu aja, memindahkan apa yang di sini ke kepala orang-orang. Iya betul. Ya saya juga sangat interest. Kenapa saya tertarik untuk mendokumentasikan ya, atau kita ngobrol sedikit, karena saya melihat bahwa Pak Chandra ini sebenarnya sosok yang inspiratif. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sekelilingnya itu banyak sekali orang dan saya tahu ada beberapa orang yang betul-betul cari nafkah dari external organizer. Juga hal yang menarik itu komunitas yang dibentuk, ya. Akhirnya timnya sangat loyal sejauh ini. Saya lihat itu juga mungkin ada tips dan trik tertentu mungkin ya. Ya, jadi pernah ada salah satu klien saya yang bilang begini, Chan, kamu itu biar nggak ada anggota kamu tetap nurut loh dan tetap respect sama kamu. Mereka takut kamu kecewa, mereka takut kamu akan protes. Mereka betul-betul kan saya biasanya beberapa event yang saya tidak bisa hadiri itu saya cuma kirim anggota saya untuk menanganinya. Dan di situ kan ada klien saya pasti yang akan sampaikan cerita di mana walaupun saya tidak ada gimana. Dia cerita loh, dia bilang, "Itu rahasianya apa?" Dia bilang gitu. Saya lihat kan biasanya susahnya itu adalah memberikan instruksi kepada orang lain. Nah, saya selalu bilang begini. Kalau saya selalu begini, saya anggap tim saya itu seperti keluarga. Yang namanya keluarga kita bisa marah dong. Bukan berarti saya sayang mereka ya, saya elus-elus terus, tidak. Seperti itu, elus-elus. Binatang kali. Maksud saya tidak selamanya saya sayang harus terus. Harus dimanja-manja terus seperti itu. Tidak, saya kalau lagi pengen marah-marah. Kalau lagi marah. Kalau lagi pengen baik-baik, ya itulah keluarga. Yang paling penting sih juga saya selalu kan banyak contoh ya. Misalnya kita ke suatu tempat dilarang merokok. Tapi tidak dijelaskan di situ kenapa dilarang merokok. Kalau saya selalu ajar ke tim saya, kenapa tidak boleh begitu? Karena begini. Misalnya, besok kumpul jam 6 pagi. Mereka bilang, karena acara Pak Chan baru mulai jam 10, kenapa kita harus kumpul dari jam 6 pagi? Saya jelaskan, kenapa dari jam 6 pagi? Karena kita mau bungkus dulu hadiah. Kenapa dari jam 6 pagi? Karena kita mau singgah sarapan bareng, isi bensin. Kenapa dari jam 6 pagi? Karena kalau kita mulai dari jam 10, kita harus duluan sampai sebelum rombongan sampai. Jadi sehingga mereka bukan hanya, mereka mendengarkan saya, bukan karena saya atasannya, tapi mereka mendengarkan saya jelas, karena alasannya jelas. Terus mereka melihat apa yang saya sampaikan. Makanya saya terkadang sangat berat ketika dibilangi saya ini inspiratif apa semua segala macam. Karena saya paling anti sama orang-orang atau teman-teman biasanya ada beberapa orang yang melabeli saya dengan ekspektasi yang begitu tinggi. Nah, saya ini manusia biasa, saya punya banyak kekurangan. Ketika saya tidak sesuai ekspektasinya, akhirnya dia jadi kecewa. Padahal saya tidak pernah minta untuk di-label seperti itu. Makanya saya selalu bilang, saya suka sekali itu juga quote, dan selalu saya bilang dan saya sampaikan, kalau lihat ketemu orang, jangan lihat orangnya, tapi lihat apa yang dia sampaikan. Seburuk-buruknya orang tersebut tetap ada kebaikan di dalamnya yang bisa dia sampaikan. Dan orang baik belum tentu juga bisa menyampaikan hal positif terus kan. Betul. Nah, ini kan Pak Chandra, saya merasa bahwa Pak Chandra ini tidak ada masalah selama pandemi ini. Nah, anggota gimana Pak? Yang 40 sekian orang. Jadi dari awal pandemi memang saya langsung bahas dengan tim saya, sepertinya kedepannya ini kita akan susah. Susah dalam artian kita akan hidup di luar dari kebiasaan kita selama ini. Iya. Apakah mereka ada yang mungkin 1 atau 2 orang mencari pekerjaan yang lain sambil menunggu job extend ini bergulir kembali? Dan memang tim saya dari awal menjadikan IOI ini, kecuali saya, kerjaan sampingan mereka. Jadi memang mereka tetap melanjutkan kehidupan pribadi mereka, kehidupan pekerjaan mereka di luar dari IOI ini, dan sambil sembari kita menunggu pandemi ini segera berakhir dan kami bisa kembali bekerja seperti biasanya ya. Jadi yang ingin saya sampaikan juga sama teman-teman di Berkawan Channel ini, saya waktu awal-awal pandemi juga sempat ngeluh, cuman akhirnya saya sadar
kita di sini selama pandemi kita tidak susah sendiri gitu. Sesusah-susahnya kita masih ada orang yang jauh lebih susah Jauh daripada lebih kita. susah, Betul. Makanya saya itu kalau terkadang saya kerja saya capek, saya nonton video anak-anak di Palestina di jalur Gaza itu, saya lihat penderitaan saya, kesusahan saya tidak Tidak ada sebanding apa-apanya. dengan kesusahan mereka. Betul. Jadi di situlah kita harus selalu belajar bersyukur. Syukur, syukur. Dan pandemi ini mengajarkan saya dulu tipe orang yang selalu mengeluh ketika bekerja, misalnya, ya Allah capekku, ya Allah capekku. Dan sekarang saya nonton vlog artis-artis, tokoh-tokoh politik semua pada bilang gini, secapek-capeknya kerja lebih capek lagi kalau nggak kerja. Lebih capek lagi kalau nganggur katanya. Betul. Nah, berkawan itu pun sama sepertinya Pak Chandra. Jadi awal kegiatan sebenarnya ini kan waktu pandemi kemarin, karena saya lihat di jalan tumpah ruah, saya bilang banyak sekali pengemis di jalanan, terus tukang ojol dan segala macam, mereka sepertinya susah sekali sampai untuk hidup sehari-hari. Tapi pun mereka sangat susah. Akhirnya dengan kawan-kawan lah ya, itu berinisiatif untuk mengadakan kegiatan setiap Jumat. Dan itu alhamdulillah sampai hari ini terlaksana setiap minggu. Jadi sebenarnya kalau ngeluh sih mungkin semua ada masalah ya, tapi di balik permasalahan seperti yang Pak Chandra bilang tadi, itu pasti ada hikmahnya ya, termasuk IO, kemudian banting setir ke Jual makanan jual online. makanan online. Nanti kita akan kasih informasi ya lebih jelas, namanya Bekal Mami. Bekal Mami ya. Kalau order bisa di mana aja Pak Chandra untuk sekarang? Ini juga saya kasih tips sedikit ya. Iya boleh, Betul, supaya bermanfaat untuk dia. Jadi waktu pertama cari nama itu, saya kalau umum lah ya, ini sorry sekali tanpa bermaksud menyinggung teman-teman yang punya nama seperti itu, tapi ini kan dalam rangka memberikan tips dan saran. Waktu pertama kali cari nama itu, saya langsung berpikir ketika kita usaha makanan, pasti orang semua di kepalanya dapur. Saya lihat sudah banyak sekali yang pakai nama dapur. Iya. Nah, makanya saya bilang makanan online kan dibungkus dan dikirim, yang dibungkus dan dikirim itu kan bekal. Ibu saya panggil Mami, ya udah namanya Bekal Mami. Oh iya, Kayak gitu. Iya. Kenapa saya tambahin 2020? Semoga insya Allah usaha ini besar dan berlanjut terus menerus. Dan Dia akan saya kenang. Usaha ini lahir di tahun 2020, tahun yang dimana bagi sebagian orang adalah tahun yang betul-betul masalah. kelam buat sebagian besar orang, betul-betul kita diberikan Di tengah ujian ujian yang luar biasa. yang luar biasa ini. Jadi buat teman-teman, apapun keadaan kalian sekarang, intinya lakukanlah hal positif sekecil mungkin. Mulai aja dulu dari diri sendiri yang bisa kalian lakukan. Contoh yang misalnya kalian terbiasa tidur sampai siang, bangun pagi dulu. Karena misalnya bangun pagi itu akhirnya kita jadi berpikir apa yang saya bisa kerja hari ini, Betul. apa yang saya bisa kerja kayak hari ini. Kayak Irfan ini kan, betul. kalau bukan gara-gara pandemi, pasti tidak akan buat channel seperti ini. Betul. Itu hal simple yang bisa kalian kerjakan dan semoga bisa berimpact dan berdampak besar buat orang yang terlibat langsung menyaksikan. Betul. Nah, Menurut Pak Chandra sendiri, ada nggak kaitannya silaturahmi nih selama pandemi dan sebelum pandemi, silaturahmi antar keluarga, antar teman itu jauh lebih erat lagi atau seperti apa? kalau saya secara personal saya rasa selama pandemi saya lebih dekat dengan keluarga. Lebih dekat Karena dengan tinggal di keluarga. rumah. Biasanya sangat dekat dengan teman dan sekarang agak jauh dari teman secara kontak fisik. Betul. Tapi secara komunikasi by medsos, media sosial itu tetap masih intens sama teman-teman. Dan dulu saya tipe orang yang sangat tidak mempercayai diri saya bisa tinggal di rumah. Karena memang orangnya suka Sangat jalan, aktif. sangat aktif, terbiasa sibuk kemana. Saya kalau nggak ada kerjaan, saya bikin kerjaan buat diri saya. Ya? Memang kalau saya pernah berada di satu titik, saya tidak ada masalah hidup secara personal, masalah keluarga lagi tidak ada. Saya tanya teman saya apa yang punya masalah, saya datangin, saya bantu selesai masalahnya karena sudah terbiasa keluar. Tapi pandemi ini mengajarkan ternyata saya bisa loh tinggal di rumah. Dan bisa survive kurang lebih berapa bulan? Sudah bulan kelima. Bulan kelima dan Bulan kita kelima. masih bisa bertahan. Iya. Alhamdulillah kita tidak pernah meminta-minta, Betul. tidak pernah meminta, bahkan cenderung kita bisa berbagi. Iya, insya Allah, amin. Nah, itu juga buat teman-teman semua. Sekali lagi garis bawahi, Anda tidak susah sendiri di sini. Jadi kekurangannya juga manusia adalah ketika dia menutup dirinya untuk bersosialisasi. Kalau saya tipe orang yang kalau lagi susah saya tidak gengsi bilang ke teman-teman saya lagi susah, saya lagi butuh bantuan. Ketika saya lagi bisa memberi, sebisa mungkin saya memberi dengan cara saya tidak terlalu mengumbar. Seperti itu. Karena kan
takut juga hilang pahalanya kan, seperti itu kan. Biar bagaimana tujuan kita memberi itu bukan ingin dicap baik sama orang yang kita berikan, tapi ingin mendapatkan ridha Allah. Seperti itu. Kalau dibalas alhamdulillah, kalau tidak dibalas juga alhamdulillah. Sekali lagi karena yang kita carikan akhiratnya, seperti itu. Nah, efek dari selama ini saya membangun link pertemanan, link pekerjaan, bisnis dengan klien-klien, itu saya petik semua hikmahnya selama pandemi ini. Banyak ya, banyak sekali. Dan sekali lagi saya tidak akan percaya saya bisa usaha kuliner ketika pandemi ini tidak ada. Itu semua hikmahnya. Makanya terkadang itu saya punya pemahaman begini. Definisi doa yang dikabulkan adalah ketika apa yang kau minta menurut Tuhan juga itu terbaik buat kamu. Cuman terkadang apa yang kau minta Tuhan tahu itu tidak baik buat kamu. Makanya doamu belum dikabulkan. Contoh misalnya Irfan minta mobil baru, tapi Tuhan tahu ketika Anda punya mobil baru, Anda akan memakai mobil baru tersebut untuk hal-hal yang tidak negatif. Jadi makanya masih dipending dulu rezekinya. Pernah juga ada yang bertanya sama saya, bagaimana dengan orang yang kerjanya buat maksiat, tapi uangnya banyak, hidupnya lancar-lancar? Saya bilang begini, karena yang kau pakai cuma kacamatamu. Setiap orang punya ujian berbeda-beda. Yakinlah dia punya masalah besar yang mungkin kau tidak tahu. Harta termasuk juga ujian. Iya betul, harta ujian. Tapi bagi saya itu teman yang baik itu salah satu berkah. Iya, betul sekali. Nah, ini luar biasa menarik perbincangan kita sore hari ini. Sepertinya satu sesi tidak akan cukup. Saya masih sangat interest untuk membahas masalah komunitas yang Pak Chandra ini juga sebagai foundernya. Itu ada namanya Ligamers atau Limited Games and Reality Show. Ada action organizer, ada juga Bukal Mami. Jadi kemungkinan kita akan ketemu di beberapa pertemuan yang akan datang ya. Ada enggak tips untuk menutup percakapan kita atau bincang-bincang kita sore hari ini? Banyak orang mengeluh dalam hidup, buat teman-teman yang nonton, terkadang kita mengeluh dalam hidup, ya Allah ya Tuhan, kenapa hidup saya begini-begini terus? Padahal nyata-nyata Tuhan tidak akan mengubah nasib kita sebelum kita sendiri dulu yang berusaha untuk mengubahnya. Jadi kesimpulan saya buat semua teman-teman yang nonton, semua teman-teman yang dengar, berubah itu memang sakit, tapi lebih sakit kalau tidak berubah. Baik, terima kasih Pak Chandra, luar biasa. Ini kawan Thank saya. you, Irfan. Subscribe ya. Subscribe. Apa? Jangan lupa Berkawan official. Ya, berkah membawa kawan ya. Berkah membawa kawan. Semoga di next episode-nya Saudara Irfan bisa menghadirkan kawan-kawannya yang lebih menginspirasi lagi ya. Dan jujur saya bangga loh dipanggil bicara di sini. Waktu saya pertama diajak saya langsung tanya apa saya pantas ya. Tapi yang nilai kita kan orang, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Amin. Subscribe channel ini dan sebarkan ya. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.